Pemirsa, sejak Israel menyerang Masjidil Aqsa, Gaza pun terprovokasi menyerang roket ke wilayah Israel dan dibalas dengan serangan udara Israel hingga ke Lebanon Selatan. Dikhawatirkan penyerangan ke Masjidil Aqsa terjadi lagi di saat umat Islam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang tersisa tinggal 2 pekan lagi menuju Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan situasi di Palestina saat ini? Kami terhubung dengan anggota PPI Palestina di Gaza, yakni ada M. Hussein. Hussein, serangan di Masjidil Aqsa ini diikuti dengan saling balas serangan di udara antara Gaza dan juga Israel. Lebanon juga ikutan meluncurkan 30 rudal ke Israel. Lantas, bagaimana dengan kondisi di Gaza saat ini? Baik, sudah 3 hari terakhir ini sejak Israel melancarkan serangan udara yang cukup brutal ke sejumlah wilayah Gaza. Namun tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material cukup parah. Adapun sejak tadi malam, serangan sudah mulai berhenti karena tekanan dari beberapa negara mediator seperti Qatar dan Mesir. Namun saat ini saya masih jelas bisa mendengar suara pesawat tanpa awak Israel, drone Israel di langit Gaza yang tidak berhenti mengitari langit Gaza meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata sementara. Namun para pejuang Palestina sudah mengultimatum pihak Zionis kalau mereka kembali melakukan serangan udara ke wilayah jalur Gaza, maka para pejuang Palestina ini akan terus melakukan serangan balasan dengan melontarkan roket-roketnya. Jadi sampai sekarang kita masih terus memantau karena kondisi memang sudah sedikit reda, namun tetap masih ada situasi eskalasi. Hussein, dengan adanya aksi saling serang kini, seberapa besar dampaknya untuk di Gaza? Ya, bagi warga Gaza sendiri, mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini karena selama eskalasi ini belum sampai ke tahap agresi militer, warga Gaza tetap melakukan aktivitas sehari-hari termasuk menjalankan ibadah puasa, tarawih, dan ritual-ritual keagamaan di bulan Ramadan. Namun biasanya kalau sudah memasuki tahap agresi militer di mana intensitas serangan ke Gaza itu mencapai 1.000 serangan per hari, di saat itulah baru terlihat dampaknya. Kehidupan warga Gaza di jalur Gaza ini biasanya akan lumpuh total, akan berhenti beroperasi. Namun yang saya lihat sampai detik ini sekolah-sekolah masih aktif, masih buka, dan juga instansi pemerintahan masih berjalan seperti biasa. Hussein, saya ingin konfirmasi lagi untuk ibadah apakah aman? Titik yang diserang oleh Israel ini di mana? Apakah di tempat ibadah atau di tempat seperti apa, Hussein? Kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu titik pengeboman Israel di wilayah timur jalur Gaza bagian utara. Terdapat beberapa kawah-kawah besar yang diakibatkan oleh ledakan rudal jet tempur F-16 Israel. Meskipun mereka mentarget wilayah kosong, namun lokasinya sangat dekat dengan masjid tempat ibadah umat Islam di Gaza, dan juga sangat dekat dengan rumah sakit anak-anak yang ada di wilayah Tufah jalur Gaza bagian timur. Namun ya, alhamdulillah sejauh ini tidak ada kerusakan berarti baik itu masjid maupun rumah sakit, karena sejauh ini target-target. Kemudian, apakah Anda juga berkomunikasi dengan warga negara Indonesia di Gaza maupun di wilayah Palestina lainnya? Amankah saat ini warga negara Indonesia di sana? Ya, alhamdulillah saya terus bangun komunikasi dengan WNI Indonesia di Gaza yang memang jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 4 orang. Dan kondisi mereka saat ini kondusif. Kalau dikatakan aman, itu tidak ada tempat aman di Gaza, karena di Gaza ini kita tidak ada bunker-bunker atau shelter-shelter untuk mengungsi dan berlindung, tidak seperti di Israel yang setiap rumah memiliki bunker-bunker untuk perlindungan. Tapi di Gaza kita bisa menjadi target kapanpun, ya, tanpa ada jaminan bagi kita untuk bisa selamat dari berbagai serangan. Tapi alhamdulillah sejauh ini kondisi para WNI di Gaza masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik.
Kalau gitu masih dapat dikatakan aman. Hussein, kemudian apakah ada kekhawatiran nanti aparat keamanan Israel ini bisa menyerang kembali di Masjidil Aqsa mengingat Ramadan masih 2 pekan lagi dan ini pun bersamaan dengan Pesach bagi umat suci Yahudi, bagaimana? Iya, kalau saya melihat dan memantau media-media lokal yang terus bergulir, kemungkinan eskalasi ini akan berlanjut kalau Zionis Israel masih membiarkan oleh dunia internasional, terutama di akhir-akhir Ramadan ini biasanya mereka jadikan momen untuk melakukan teror mereka dan intimidasi mereka terhadap umat Islam yang berada di Palestina, khususnya yang ada di Yerusalem yang di mana terletak Masjidil Aqsa di dalamnya. Baik, Hussein, kami garis bawahi dari pernyataan Anda, informasi Anda bahwa rudal saat ini menyerang sejauh ini masih di titik-titik kosong, tidak mengganggu atau merusak masjid dan juga sekolah. Namun ekskalasi ini masih bisa berlangsung mengingat Ramadan masih 2 pekan lagi sehingga masih terus harus waspada. Hussein, terima kasih, selalu hati-hati di sana. Sekali lagi terima kasih anggota PPI Palestina M. Hussein melaporkan langsung dari Gaza, Palestina untuk Metro TV.